harus bilang kayak saat gini orang-orang nggak ada duit gitu, jadi percuma didenda nggak ada duitnya. Jadi sebetulnya itu lebih ke efek menakuti sih. Berandai-andai kalau misalnya ada yang melanggar, kita isolasiin aja nih di Pulau Galang gitu. Bisa bangun pagi terus nggak demam badannya aja itu udah seneng gitu. Lu lebih banyak quality time juga sama keluarga, yang sekarang tuh kalau ketemu bokap nyokap cuman kayak mah pergi, mah pulang gitu doang. Saya pergi kerja, mah pulang kerja, sebatas itu doang gitu. Sekarang jadi kayak ya bisa lebih bantuin juga, bisa lebih banyak ngobrol juga gitu. Penyebaran hoax di WhatsApp grup tuh lebih cepat dari penyebaran virus corona menurut gua. Halo, nama aku Sarah Diana, aku entrepreneur dan aku tinggal di Jakarta. Halo, nama aku Nuansa Parilanang, aku pegawai swasta di Jakarta. Hai, nama saya Regina Novalita, saya pegawai swasta di Jakarta Pusat. Halo, nama saya Renaldi, saya pegawai swasta di daerah Jakarta Barat. Hai guys. Halo. Hai. Halo. Gimana nih WFH udah memasuki minggu keberapa pada WFH? Hampir keempat. Iya. Ya udah hampir sebulan ya. Iya, hampir sebulan. Gue mau nanya nih, masing-masing pendapat kalian tentang penerapan PSBB. So far sih aku setuju ya. Karena soalnya masih banyak di luar sana yang bandel, misalnya pergi-pergi, nongkrong-nongkrong, gitu. Mungkin peraturan itu memang perlu untuk diterapkan sih. Kalau aku sih begitu peraturan itu finally dikeluarkan, aku kayak jujur lega banget sih. I mean kayak bener-bener wow, akhirnya ini diterapkan juga ya. Karena aku pribadi bener-bener mensupport banget sih keputusan pemerintah yang kali ini gitu. So it's a good decision sih, I think. Kalau aku pas tahu PSBB ini akan diberlakukan, melihatnya sih kayaknya ini adalah model apa ya? Ya bisa dibilang nggak tahu ya ini karantina atau enggak, yang model yang tepat buat Indonesia sih. Cocok lah daripada harus bisa dikatakan di lockdown satu wilayah, tapi PSBB ini udah yang cocok untuk Indonesia. Oke. Dibanding kalau misalnya kita benar-benar melakukan full lockdown gitu, itu dampaknya ke banyak orang tuh akan jauh lebih merugikan mungkin ya gitu. Kegiatan kantor harus dibatasi, terus kemudian sekolah diliburkan, itu kan aturan-aturan yang sebenarnya sudah dilakukan, namun ada di dalam peraturan yang pemerintah keluarkan lagi gitu. Mungkin yang agak baru sih, nggak tahu, pas baca ada yang agak menjanggal tuh, ojek online harus bisa mengangkut barang tapi tidak bisa mengangkut penumpang. Nah itu mungkin yang masih agak ganjal gitu kali ya. Ganjalnya kenapa kira-kira? Ganjalnya karena mungkin dibanding misalnya untuk kita mesen yang ojek ya, motor maupun yang mobil, mungkin secara biaya dan sebagainya itu orang-orang masih bisa relate dengan harga yang lebih relevan di beberapa masyarakat dengan ojek motor gitu kali ya, daripada menggunakan yang mobil. Aku mau tanya pendapat Diana sama Nuansa nih. Kalau menurut kalian ini akan efektif nggak sih PSBB ini diterapkan? Maksudnya mungkin kan kalian setuju, oh oke, ini paling ideal. Tapi kira-kira penerapannya akan efektif nggak? Nuansa dulu deh. Kalau efektif atau enggak menurutku akan tergantung sama kedua pihak, baik sama masyarakatnya maupun sama pemerintahnya gitu. Karena kan ya kita semua tahu lah ya, warga DKI itu warga yang sangat suka melanggar peraturan. Kayak zaman dulu dikasih peraturan harus pakai helm ketika naik motor, atau ketika naik mobil harus pakai seat belt, atau lampu merah berhenti gitu-gitu pun dilanggar gitu. Nah, apakah akan efektif atau enggak, itu harus balik lagi ke sosialisasi yang terus-terusan dilakukan ke mereka, ke masyarakat gitu. Betapa pentingnya PSBB ini buat kesehatan mereka. Kurang lebih sama sih kayak Nu, benar, pemerintah juga harus tegas, karena benar masyarakat itu benar-benar harus di-push banget untuk bisa nurut dan taat aturan, nggak bisa cuma dikeluarin doang. Terus kayak berharap kepada masyarakat untuk mengerti dan melaksanakan. Jadi kan
beberapa dari kita tuh sebenarnya udah ngobrol-ngobrol juga soal sanksi gitu ya, penting atau enggaknya diberikan sanksi gitu. Kalau menurut kalian sanksi yang paling tepat tuh apa? Diana dulu deh. Tentunya denda sih kayaknya, apalagi di saat gini cari duit lagi susah, kayaknya sanksi denda itu lebih menakutkan ya. Sebenarnya tadi baru kepikiran sih, baru aja. Ini kan kita berandai-andai. Mungkin tadi denda adalah salah satu yang paling bisa lah untuk dilakukan. Tapi tadi pas kita ngobrol, terus aku tiba-tiba inget nih, apalagi ya selain denda, berandai-andai kalau misalnya ada yang melanggar, kita isolasiin aja nih di Pulau Galang. Ya. Wow, ekstrim juga ya kalau di isolasi kayak gitu. Kayak dia lagi keluar bentar beli apa gitu, terus tiba-tiba, loh kok gue tahu-tahu udah di Pulau Galang gitu. Nah itu kalau menurut gue ya, itu tuh harus bilang kayak gini orang-orang nggak ada duit gitu, jadi percuma didenda nggak ada duitnya. Jadi sebetulnya itu lebih ke efek menakuti sih, ngerti nggak sih, kayak gue udah nggak ada duitnya nih, kalau gue didenda gue harus bayar pakai apa? Jadi masalahnya kalau ngomongin denda, sebenarnya kan kalau kita berkendara pun itu kan kalau kita ngelanggar didenda ya, tapi orang nggak takut juga tuh. Iya. Nah, WhatsApp nih. Jadi guys, di WhatsApp memang informasinya beredar cepet ya, tapi kadang tuh kita nggak tahu kalau apakah itu informasi yang benar atau informasi yang nggak benar. Karena penyebaran hoax di WhatsApp grup tuh lebih cepat dari penyebaran virus corona menurut gua. Exactly. Asli gitu, kayak sudah ditemukan minuman anti corona gitu, terus kesebar tuh di semua grup-grup keluarga WhatsApp keluarga gitu. Sebenarnya sangat perlu untuk membatasi itu. Cuman permasalahannya adalah Menkominfo-nya harus kerja bener nih, harus kerja dengan ekstra gitu. Dia benar-benar harus, gue nggak tahu teknisnya bagaimana, kan berarti dia harus bisa memonitor seluruh jaringan chat apa segala macam. Nah, gue nggak tahu tuh masalah privasi apa segala gitu-gitunya gimana. Apalagi masyarakat kelas bawah ya. Dan secara kan aku juga tinggal di lingkungan yang agak lumayan banyak juga nih masyarakat kelas menengah ke bawahnya. Bahkan mereka aja tuh nggak terlalu tahu gitu loh tentang PSBB atau tentang si COVID-COVID-an, gimana ini segitu impactful-nya gitu kalau misalnya kita nggak menjaga social distancing gitu. Apalagi untuk hoax-hoax, untuk berita-berita yang mereka lebih jauh nggak tahu gitu. Jadi waduh, ini bakalan bisa chaos banget sih kalau misalnya dari satu tempat tinggal gitu, lingkungan nyebar lagi ke teman-teman grup WhatsApp-nya, nyebar lagi ke grup mana. Jadi memang harus dicari sumbernya satu, and then ya ditindak tegas gitu sih. Nah, harapannya tuh gimana kira-kira? Maksudnya ya iyalah ya, kita pengen supaya pandemi ini cepat berlalu mungkin, tapi kalau dari kalian ada harapan khusus nggak sih yang kalian pikirin? Dari Renaldi dulu. Karena aku tuh salah satu mungkin orang yang memakai juga aplikasi online untuk memesan makanan. Nah, dari situ ada campaign-campaign dari aplikasi tersebut untuk berdonasi kepada driver ojek online gitu, driver ojek online tersebut. Nah, harapannya sih sebenarnya adalah ketika kita melakukan donasi itu tentunya itu bisa jadi berkah lah buat si driver ojek online ya, itu yang pertama. Yang kedua, setelah pandemi ataupun masa ini berakhir, aku sih berharapnya baik aku pribadi maupun orang-orang yang lain tuh bisa memiliki rasa kepedulian yang sama dengan masa-masa ini gitu. Jadi kita ngelihat bahwa ternyata ada orang-orang yang tidak memiliki kesempatan yang sama dengan kita dari sisi keuangan, dari sisi pendidikan. Nah, kita mulai terbuka matanya bahwa ada banyak orang-orang yang ada banyak orang yang ternyata hanya hidup dari penghasilan kesehariannya saja. Ya, jadi lebih care sih, semua orang jadi lebih care nggak sih sama orang lain, which is it's good thing sih buat aku gitu. Kita jadi, biasanya kita tinggal di Jakarta ya, terutama kan kayak sibuk sendiri-sendiri, kita individualis. Sekarang kita jadi belajar lebih peduli. Nih contoh kecil aja di misalnya ada teman aku gitu atau teman kita yang ngekos sendiri aja, kita jadi lebih concern kayak apa kabar, kalau sakit jangan lupa kasih tahu ya, hal-hal seperti itulah positifnya gitu. Cuma emang concern sekarang adalah
ya itu karena kalau ada karyawan tuh sekarang sering banget menanyakan gini, ada lowongan pekerjaan nggak ya? Karena teman-teman saya tuh semuanya udah pada nggak ada kerjaan, semuanya tuh udah dipecat-pecatin. Gitu. Mungkin itu ke depannya kayak, kalau aku sih sekarang sebagai pengusaha konsepnya gimana ya untuk supaya orang-orang tuh tetap bisa dapat THR gitu, kayak ekonomi mereka bisa berjalan seperti biasa juga gitu sih. Apakah pemerintah juga harus mikirin itu ke depan sih? Beberapa udah disampaikan ya tadi ya, tentang masalah kepedulian, tentang masalah care segala macam. Kalau aku pribadi selama masa karantina ini, aku jadi jauh lebih menghargai hal-hal kecil. Apapun itu ya, sesimpel kayak bisa bangun pagi, terus nggak demam badannya aja itu udah seneng gitu. Lebih banyak quality time juga sama keluarga, yang sekarang tuh kalau ketemu bokap nyokap cuman kayak mah pergi, mah pulang gitu doang. Saya pergi kerja, mah pulang kerja, sebatas itu doang gitu. Sekarang jadi kayak ya bisa lebih bantuin juga, bisa lebih banyak ngobrol juga gitu. Terus juga lebih memperhatikan makanan-makanan yang dimakan. Guys, hal pertama apa yang akan kalian lakukan setelah pandemi ini usai? Setelah udah nggak WFH lagi, udah mulai berjalan normal seperti biasanya. Kalau hal kecilnya sih, gue pengen banget bisa meluk kayak nyokap lagi gitu, terus kayak meluk keluarga gue lagi, meluk teman-teman gue lagi. Kalau dulu cipika-cipiki dan peluk itu jadi hal biasa, ini kayaknya sekarang jadi hal mewah banget. Dua hal kayaknya. Karena gue suka banget makan dan suka banget nonton. Dan gue selama karantina merindukan kedua hal itu. Gitu. Kayak perasaan nungguin film yang baru pertama kali keluar di bioskop gitu, dan lu hari pertama beli tiketnya buat nonton. Itu tuh bilang nih selama sebulan 2 bulan belakangan. Kalau aku suka banget traveling, jadi hal pertama mungkin akan traveling, I don't know, cuman ke Bandung kayak atau ke Bogor kayak kulineran di sana gitu, yang dalam kota, karena udah kangen banget melihat alam, melihat pemandangan luar, ngelihat kota, ngeliat lampu-lampu. Sebenarnya tadi udah pasti, gue juga semasa ini belum cipika-cipiki sama keluarga gue nggak bisa peluk kakak ipar gue, adik gue nggak pernah ketemu. Nah yang terakhir nih adalah keresahan personal, keresahan pribadi. Karena sebenarnya ada planning merit tahun ini, tapi gara-gara pandemi ini harus ditunda. Jadi setelah pandemi ini diharapkan semua rencana merit itu bisa lagi bisa dikejar lagi tuh, gitu sih. Amin. Ya, guys, thank you so much. Terima kasih udah ngobrol-ngobrol. Semuanya tetap sehat, tetap semangat ya. Yes, siap. Semangat semuanya. Thank you. Thank you. Bye. Bye.